Iran resmi melakukan serangan balasan dengan menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni 2025. Serangan itu merupakan balasan atas serangan AS terhadap 3 fasilitas nuklir milik Iran. Serangan rudal Iran itu menargetkan pangkalan udara Al-Udeid yang merupakan poros utama militer AS di kawasan Teluk. Situasi makin memanas, resiko perang regional yang lebih luas juga meningkat. Benarkah Perang Dunia Ketiga sudah di depan mata? Simak jawabannya dalam video berikut. Senin 23 Juni 2025, Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan udara Al-Udeid, fasilitas militer Amerika Serikat di Qatar. Serangan ini disebut sebagai respon langsung atas serangan udara AS terhadap situs nuklir Iran sebelumnya. Pihak Iran mengklaim jumlah rudal yang ditembakkan setara dengan bom yang dijatuhkan Amerika Serikat. Sebelum serangan terjadi, Qatar sempat menutup wilayah udaranya sebagai langkah antisipatif. Tak lama setelah rudal mendarat, Bahrain juga menangguhkan sementara penerbangan di wilayahnya mengikuti jejak Qatar. Pemerintah AS membenarkan bahwa pangkalan militernya di Qatar menjadi sasaran, tetapi mereka pastikan tidak ada korban jiwa. Qatar sendiri mengecam serangan tersebut, namun menyatakan sistem pertahanannya berhasil mencegat sebagian besar rudal. Melalui siaran televisi nasional, juru bicara Garda Revolusi Iran menyatakan bahwa serangan ini adalah pesan tegas kepada Gedung Putih dan para sekutunya. Ia menegaskan bahwa Iran tak akan tinggal diam jika kedaulatan dan keamanan nasionalnya dilanggar. پیام اقدام قاطع فرزندان ملت در نیروهای مسلح برای کاخ سفید و متحدانش روشن و صریح است. جمهوری اسلامی ایران با اتکال به خداوند متعال، اتکا به مردم مؤمن و پرآوازه ایران اسلامی تحت هیچ شرایطی تعرض به تمامیت سرزمینی، حاکمیت و امنیت ملی خود را بی پاسخ نخواهد گذاشت. Iran juga mengungkap bahwa mereka sengaja membeli target di area tak berpenduduk untuk menghindari korban sipil. Apakah serangan Iran ini akan menimbulkan eskalasi yang berujung pada Perang Dunia Ketiga? Sinyal untuk konflik pecah menjadi Perang Dunia Ketiga atau sekadar perang regional nampaknya masih jauh panggang dari api. Usai Iran serang pangkalan udara AS di Qatar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata antara Israel dan Iran akan segera diperlakukan. Pernyataan itu disampaikan Trump pada Senin 23 Juni 2025 melalui akun Truth sosialnya. Trump mengatakan kedua negara akan diberi waktu untuk menyelesaikan misi-misi militer yang masih berjalan sebelum gencatan senjata diterapkan secara bertahap. Trump sendiri menanggapi serangan Iran terhadap pangkalan militer AS di Qatar sebagai respon yang lemah. Dilaporkan serangan itu tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Gencatan senjata ini menandai upaya terbaru dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah yang sempat meningkat tajam dalam 2 pekan terakhir menyusul aksi saling serang antara kedua negara. Namun apakah ini artinya konflik antara Iran-Israel sudah selesai begitu saja? Nampaknya belum. Pasalnya pengumuman gencatan senjata antara Iran-Israel tampaknya hanya klaim sepihak Trump. Seorang pejabat Iran mengaku belum menerima proposal gencatan senjata yang diajukan AS untuk menghentikan perang Israel-Iran. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu mengatakan tidak ada alasan untuk melakukan gencatan senjata. Pejabat itu justru mengungkapkan Iran akan terus berjuang sampai mencapai perdamaian abadi. Sementara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Teheran akan mengakhiri serangan jika Israel juga melakukan hal serupa pada Selasa 24 Juni 2025 pukul 4 pagi waktu setempat. Komentar itu menandai pernyataan resmi pertama Iran terhadap klaim gencatan senjata Trump.
Respon Iran yang belum tentu menerima gencatan senjata dari Trump membuka peluang konflik tetap membara. Sudah sejak beberapa hari lalu, Iran mempertimbangkan opsi untuk menutup Selat Hormuz. Meski belum diputuskan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi, wacana ini mendapat dukungan parlemen Iran. Lantas apa yang akan terjadi jika Iran benar-benar menutup Selat Hormuz? Selat Hormuz merupakan salah satu jalur penting dalam rantai pasok global. Selat Hormuz menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman, serta menjadi akses bagi kapal-kapal untuk memasuki Laut Arab dan Samudra Hindia. Kawasan pesisir selat ini merupakan wilayah Iran, sedangkan bagian selatannya milik Oman dan Uni Emirat Arab. Menurut Badan Informasi Energi Amerika Serikat, setidaknya 20 juta barel minyak atau 20% dari pasokan minyak harian global melewati jalur ini setiap harinya. Jika Iran menutup Selat Hormuz, hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan harga minyak global meroket. Amerika Serikat juga sudah menaruh perhatian terhadap potensi dampak dari penutupan Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio disebut telah meminta pemerintah Cina untuk membujuk Iran agar tidak menutup selat tersebut. Selain penutupan Selat Hormuz, Iran juga memiliki pasukan di luar negeri yang dapat dikerahkan. Ada dua pasukan. Pertama, proksi Iran yang disebut sebagai Poros Perlawanan dan pasukan Quds. Poros Perlawanan memang sudah dilemahkan oleh Israel selama 20 bulan perang, tetapi bukan berarti lenyap begitu saja. Dikutip dari Economic Times, kelompok Houthi yang masih aktif dapat melanjutkan serangan di Laut Merah jika AS meningkatkan perannya. Pasukan sayap Al-Sing Korps Garda Revolusi Islam Iran, Quds, juga diyakini tetap ada meskipun diterpa serangan Israel baru-baru ini. Pasukan Quds dibentuk untuk menjalankan operasi militer asing Iran, mengkoordinasikan kelompok proksi, mendanai milisi, dan melaksanakan misi rahasia. Teheran dapat melakukan perang asimetris, seperti ketika mereka menyerang pusat Yahudi di Argentina pada 1994 lalu. Iran membalas, pangkalan AS di Qatar dihantam rudal sebagai isyarat serangan takkan dibiarkan tanpa jawaban. Trump menanggapi dengan gencatan senjata, tapi Iran belum menyambut. Wacana penutupan Selat Hormuz menggantung, pasukan proksi dan unit Quds tetap siaga. Iran kirim pesan, kedaulatan adalah garis batas yang tak boleh dilanggar. Benarkah percikan ini menjadi awal dari Perang Dunia Ketiga? Mungkin belum. Api masih bisa diredam, asal bara tidak terus disiram. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.